Nah, ini khusus baru kali ini gue jawab pertanyaan audiens. Pertanyaannya ini, mendingan buka bisnis langsung coba atau baca buku dulu? Nah, ini gue nggak bisa jawab karena bisnis itu tergantung dari background orang masing-masing, kapasitas, mentalitas, dan privilege yang ada. Nah, ini kalau dari sisi gue mungkin akan cerita aja, cuma sharing aja tentang gimana cara gue memulai bisnis. Cara gue mulai bisnis waktu itu dulu adalah gue kerja dulu sama orang. Gue pelajarin basics. Sebenarnya gini loh, ada gue sering ketemu orang, oh dulu gue ikutin bos gue jual ini, terus gue ikutan jual ini gitu, terus gue sukses gitu. Itu mindsetnya mabok ya menurut gue ya. Bos lu jualan telur, lu ikutan jualan telur karena lu tahu telur itu laku. Terus kalau telur itu nggak laku gimana? Oke, dulu gue sebelum gue memulai bisnis, gue tuh baca buku dulu. Gue baca buku tebel, ada kali 400 halaman. Gue bacain kan. Di saat gue baca, itu confidence gue tuh naik. Oh, gue tahu ini. Oke, gue banyak gue tahu nih ya. Oke, gue tahu banyak hal. Oke, Mr. Sotoy, so tahu. Gue berpikir, oh teknis kayak gini, oke, teori kayak gini, oke, teknis harus begini, wah, bla 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 bla. Gue buka lah tuh bisnis. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisa, knowledge, pendidikan. Yang S1 pun tidak lulus. Wah, nekat, cepret. Tebak apa yang terjadi? Bangkrut. Terus salah nggak guys? Baca buku dulu. Baca buku itu sama sekali tidak salah. Baca buku itu menambah wawasan. Baca buku itu sangat-sangat menambah wawasan kita. Cuma ada problem nih kalau dengan baca buku. Jadi gue dulu kan sering baca buku, gue nggak sok pinter gitu lah. Gue dulu juga baca beberapa buku. Akan tetapi ini namanya human nature guys. Manusia kalau tahu sesuatu tapi dia belum ngalamin, oke, kayak laler, masuk kanan keluar kiri. Nah, itu tipikal manusia banget tuh. Kalau bahasa gue, orang tuh menganjing. Nah, masuk kanan keluar kiri, baca buku nih ya, dia baca ya, dia so tahu, gitu. Actually tas terjun bisa nggak? Gini loh, gue waktu itu problemnya adalah baca buku bahasanya Inggris, sedangkan market di buku itu Amerika, Eropa, whatever it is, itu nggak masuk dengan culture Indonesia guys. Culture Indonesia tuh unik sekali gitu loh. Dari market reading, cara berbisnis, cara berdagang, dan nggak ada yang ngasih guidance. Kita cuma bisa, orang Indo tuh cuma bisa ikut-ikutan doang gitu loh. Kenapa ikut-ikutan? Karena nggak ada guide-nya. Kita lihat, oh ini rame, ikut. Oh ini laku, ikut. Oh dia bisa, ikut gitu loh. Jadi kayak ngasal ya menurut gue ya. Menurut gue tuh ngasal sekali gitu loh. Jadi kalau lu baca buku Indonesia juga, nah ini juga balik lagi nih, ini problemnya sedikit panjang lagi. Orang Indonesia tuh bikin buku for profit. Ngerti sih, semua orang do things for profits gitu loh. Cuma logika jurnalisme di Indonesia itu menurut gue kurang baik ya. Dia nggak do in-depth research, dia nggak kasih referensi, dia nggak kasih real life example. Dia cuma berteori atau beropini aja, dia udah bikin buku misalkan. Nah itu gue udah paling gak suka tuh gitu loh. Jadi kayaknya gue harus nelen asumsi orang gitu loh. Kayaknya lucu ya. Nah di situ gue coba dengan baca, gue gagal. Oke. Gue gagal, gue depresi tuh. Anjing doangan. Gue kerja 10 tahun nabung cuy. Baca buku, gue pikir gue udah pinter. Bangkrut gitu kan. Abis duit rata sama tanah. Ngumpulin modal.
Terus akhirnya gue coba lagi, oke. Terjun lagi, coba terjun dari pengalaman yang ada. Dari pengalaman yang ada itu, gue mencoba untuk belajar kebalik kali ini. Kali ini gue belajarnya, gue reverse methodnya. Maksudnya reverse methodnya adalah gue nggak mau nekenin apa yang gue mau, tapi gue lebih nekenin apa yang market butuh dan apa yang market mau, gitu loh. Karena kalau kita berpikir jadi cerita gini loh. Dulu gue buka bisnis itu jualan makanan, dan gue pikir, wah kalau gue begini idealisme lah ya guys, normal pebisnis pertama itu. Gue punya ide gue nanti kalau pulpen dia bolak-balik lebih laku. Kenapa? Orang bayar 1 dapat 2 kayak gitu. Lebih gini ya, lebay. Dia berusaha menekankan idealisme. Idealisme itu kalau lu Google tuh berasa dia paling bener gitu. udah paling bener lah. Nah, udah pokoknya lu jual masih laku lah kayak gitu, bla 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 bla, tanpa memikirkan aspek dari konsumer. Nah di situ gue coba balik ya, gue nggak peduli apa yang gue mau, tapi gue lebih peduli apa yang orang lain mau gitu loh. Nah daripada ya again, oke. Buku salah nggak? Buku nggak salah guys. Buku itu harus baik banget perlu dibaca. Kenapa? Ada beberapa hal teknis dan fundamental yang wajib kita tahu. Nah, di saat kalian terjun sendiri, ada downside. Misalnya kalian nggak mau baca buku nih, oke? Enggak, gue bukan tipe baca, gitu kan? Nggak apa-apa, it's okay, don't worry about it. Cuma gue tanya lu satu hal. Lu siap gagal berapa kali? Nah, jawab itu dulu, oke? Kok lu nanyanya, kok lu nyumpain gue Jong gitu kan, kok lu nyumpain gue Jing gitu kan. Enggak ada yang nyumpain, enggak ada yang apa-apa nih sebenarnya. Permasalahannya manusia tuh ngeyel, ini namanya nature human gitu loh. Kalau lu ngeyel nggak apa-apa, it's okay, tapi tanggung jawab gitu loh. Orang ngeyel itu boleh nggak? Boleh sekali, tapi jangan mau enaknya doang, nggak enaknya telan bos gitu. Nah, di gua sharing karakter, gua orangnya ngeyel. Ngeyelnya dalam konteks itu apa ya? Tidak mau terlalu jadi kasih tau orang nggak mau dengerin lah ya gitu. Ini normal lah ya, lu masih muda, si bego itu kadang-kadang. Lu kalau gagal itu kan lu dapat pelajaran. Biasanya fasenya gini loh. Lu nyoba, lu punya idealisme, nekenin bahwa nanti kalau begini, gue buka bisnis ini nanti akan begini gitu kan. Nanti kalau udah begini, gue akan begini gitu kan. Oke. Nah, di saat lu fase, ini gue ajarin lu cuma lo nalar aja, gue nggak ngajarin sih, cuma sharing aja sih. Lu udah sampai A, B, C, target lu sampai Z kan, ya. D, lu mentok, lu jatuh, cepret ke A. Nah di situ fasenya biasanya orang tuh cuma 3. Lu nyerah gitu kan, lu stres gitu kan, terus lu akan evaluasi biasanya. Nah ini belajarnya dari mana? Belajar itu dari evaluasi. Lu akan flashback ke why dari awal lu mulai bisnis. Aduh coba gue gini ya, aduh coba gue gitu ya, aduh kalau gini nih, kalau kono nih, ayo mama stres jadinya, wah gitu kan, kok gini, kok gitu, kok dunia begini, kenapa dunia gila gitu kan. Enggak dunia mah nggak gila, kitanya aja yang anjing. Nah terus apa, disitulah saat kita belajar sebenarnya. Oke. Di saat kita belajar kayak gitu, kita evaluasi, kita berkembang. Nah disitulah akan terjadi namanya secret weapon. Secret weaponnya pebisnis. Nah secret weapon pebisnis itu apa? Secret weapon itu adalah hal-hal yang Anda pelajari itu dari kegagalan Anda itu. Dan
Itu susah dijelaskan guys, kenapa nggak semua orang pernah ngalamin, nggak semua orang itu pernah rasain. Jadi kadang-kadang kalau gue jelasin pun tentang topik yang menurut gue penting, kebanyakan orang nggak mau dengerin karena mereka nggak tertarik gitu loh. Contoh kayak video terakhir gue bikin tentang pride gitu kan, gue ngerasa itu the most fucking important thing on earth gitu loh. Cuma nggak ada yang tertarik gitu loh. Kenapa? Mereka belum tahu, mereka belum lewat fasenya gitu. Jadi percuma lu jelasin juga gitu loh. Nah, itu kan sharing story ya. Oke. Gue akan kasih jawaban kalau gue bisa revert balik ke masa lalu. If I can turn back time, what will I do? I will do exactly same fucking thing. Dan menurut gue itu udah nasib gue nih, jalan gue udah paling bener menurut gue. Kalau ini gue akan bikin skenario kalau satu, situ nggak ada mentor, situ terlahir miskin, ya. Situ terlahir non privilege, ya kan, nggak punya yang ngajarin, lu nggak ada bapak, lu nggak ada emak. Ini gue jadi curhat kan, anjing juga, nggak punya bapak, emak lu nggak ngajarin, nggak bisa apa-apa, keluarga miskin, nggak ada support, modal nggak ada, ya kan, sekolah nggak tinggi, banyak kali itu kan. Intinya udah paling apes dah. Oke. Saran gue satu, kerja dulu sama orang. Teori gitu, semua orang ngomong kayak gitu. Nah, ada satu titiknya sebenarnya yang salah, itu di saat lu kerja sama orang. Kerja sama orang, jangan kerjanya malas-malesan. Jangan kerjanya work-life balance ala Jaksel. Disitulah lu udah make mistakes. Lu jangan kerja ya asal kerja gitu, asal makan gaji, pas gaji hura-hura, besok kerja pusing lagi, ngedumel melulu hidup lu. Kerja sama orang itu adalah saatnya kita belajar. Maksudnya belajar apalah? Deketin orang yang di atas kita. Kalau lu nggak bisa akses bosnya, akses manajernya. Nggak bisa akses manajernya, akses tim leader lu atau apalah. Oke. Kalau bisa kerja di perusahaan kecil. Kenapa? Kalau di perusahaan kecil itu lu punya akses ke bosnya. Gak usah ngomongin duit guys, duit itu lu umur 20-an. Aduh, jangan ngomongin duit lah. Lu umur 20 mau beli Mercy, mau beli BMW. Jangan dengerin sosmed itu, atau goblok itu. Belajar dulu coy gitu loh. Pertama, belajar apa? Belajar yang harus dipelajarin. Ikutin kerja dulu sama orang. Kerja sama orang tuh belajar gimana cara mereka itu planning bisnis. Walaupun lu cuma kuli, nggak apa-apa. Gua dulu kerja cuma jadi kurir. Tapi setiap kali bosnya bikin keputusan, gua nguping gitu. Terus ada kesempatan gua tanya dia gitu. Bukan ngeyel ya, gua nanya sama dia. Bos, lu kenapa bikin keputusan seperti itu ya? Gue pengen dengar kenapa aja gitu. Nah, nanti dia orang itu kalau ditanya baik-baik dan sopan, dia akan dengan senang hati menjawab. Dia akan jelasin karena gini, karena gitu, nah, gitu kan. Oke, bos, gitu kan. Terus dulu gue pernah satu sekali gue nanya, gue kesempatan waktu itu nganterin bos gue pulang. Gue nganterin bos pulang, kan gue mental karyawan ya, karena namanya juga belajar gitu, masih muda, masih bego gitu kan. Gue ini karyawannya keluar masuk mulu gitu loh, bos gue. Terus gue kan udah stay lama nih, 2-3 tahun, 4-3 tahun gitu kerja. Terus gue tiba-tiba kesempatan nyupirin dia pulang gitu, karena mobilnya rusak. Gue tanya sama bos, apa lu gak capek bos? Orang keluar masuk itu terus, rencana lu apa sih sebenarnya? Terus dia ngomong dengan tenangnya, dengan bijaksana. Dia S2 coy, gue mah bego lah. Gue di mata dia metai lah. Terus dia jawab dengan tenangnya, hey, itu udah namanya nature of the business. Terus gue bingung, apaan tuh bos nature of the business? Bahasa lu keren banget. Ada sesuatu yang kita gak bisa kendaliin, dan ada sesuatu yang bisa kita kendaliin. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa kendaliin, bahkan gue tidak bisa kendaliin. Kalau udah nature of the business, kita harus bisa terima itu dan kita jalanin aja gitu loh.
Jangan mengeluh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah di situ gue diem tuh, anjing, emang nggak salah di jadi bos. Gue diem ya kan, maklum bego gitu kan. Nah gimana caranya lu bisa deketin bos kayak gitu? Ayo gue tanya. Nah kerjalah mati-matian lah kau. Kerja mati-matian lah kau. Kerja jangan malas-malas lah. Baru kerja angkat dikit aja udah ngedumel-dumel lah zaman sekarang tuh. Baru suruh lembur dikit aja udah ngoceh aja. Wah, gue viralin. Goblok. Belajar ilmunya coy, belajar decision makingnya gitu loh. Kena ambil keputusan bisnisnya dia seperti apa gitu. Kalau terjadi masalah seperti apa itu gimana. Apa yang dia ambil keputusannya. Gue kadang-kadang mikir kalau gue dapet masalah kayak gini, gue kayak jadi bos gue mikir kayak apa ya gitu loh. Nah itu kalau lu terakhir goblok, miskin dan kawan-kawannya berentet tuh. Nah itu caranya itu kerja dulu sama orang. Kerjalah mati-matian. Biar apa? Biar dilirik manajermu, dilirik bosmu, ya kan? Wah ini anak rajin ya, ini anak pinter ya. Gaji nggak naik nggak apa-apa, don't worry about it. Gua sedot ilmu lu, gua sedot sampai dalam-dalam gitu. Nah itu actually gue udah lakukan. Itu satu, oke? Lu udah sedot dalam-dalam nih, kepake nggak? Enggak. Belum kepake, belum kepake. Nanti kalau udah mulai bisnis baru, oke? Kedua, oke? Belajar itu namanya hal lain dalam bisnis. Bisnis itu terbagi dari banyak aspek. Aspeknya apa? Pertama, yang paling penting itu adalah mindset, cara pikir kita. Cara pikir pebisnis itu beda dari orang biasa. Cara bisnis orang kaya itu beda coy. Cara pikir miliarder itu beda coy. Cara pikir karyawan tuh juga beda. Yang mahal itu ya bukan modalnya, bukan teorinya, bener, bukan ilmunya. Itu kayak yang nanya trik-trik kartu kredit ya, walaupun gue pernah share kartu kredit. Bukan triknya guys, di dunia itu nggak ada shortcut guys. Yang shortcut itu temporary. Nah, yang diperlu tuh mindsetnya ini, isi kepala kau itu, cara mikirnya itu loh. Nah kalau lu deketin bos lu, manajer lu, apa semua orang yang di atas kita jauh, oke? Kita ketepak sama pola pikirnya dia, gitu loh. Cuma triknya satu ya, jangan ngeyel kau. Kalau kau udah bego ngeyel nggak ada obat juga. Jangan ngeyel gitu loh. Kalau dia ngomong kayak gitu, telan, cerna. Oke, dia begitu ya. Oke, one day gue akan coba lakuin gitu. Gak usah sok-sok filter, gak usah sok-sok mikir lah dia bener nggak, ayam sih, baik nggak ada lah, udah pasti bener lah udah. Bisa pusing lah. Gue juga dulu begitu actually. Gue coba dengerin dia omongan dia kan. Gue telan tuh mentah-mentah aja, nggak usah pusing aja kan. Mungkin suatu hari berguna lah, gue pikir gitu. Nah pertama itu ada dua opsi lo tuh ya. Lu kerja sama orang mati-matian ya, biar dilirik sama bos lu atau atasan lo ya. Atau kedua lu cari mentor. Nah mentor ini saya tidak bisa spill karena saya juga nggak ada. Susah. Nggak ada yang mau mentorin lu gratis coy. Situ kalau nggak bisa nguntungin, jangan harap dimentorin. Jangan ngimpis yang bolong, nggak ada mau mentorin kau. Oke, itu satu atau dua tuh ya, antara belajar dulu. Kedua, oke, mindset, pengalaman dulu. Oke, pengalamannya berapa lama bang? 6 bulan udah pengalaman. Kambing juga. Gue kerja berapa tuh? Gue kerja 10 tahun coy sama orang. Nah, gue kerja 10 tahun sama orang, ambil pengalamannya banyak perusahaan, berbagai bisnis model, berbagai segmen industri. Ada yang jualan jasa, ada yang jualan minuman, ada yang jualan makanan, ada yang jualan macam-macam deh, segala macam jenis bisnis ya. Oke, dari psikolog, dari ini kayak kodok semuanya gue coba-cobain, jadi tukang pizza.
Itu satu, mindset. Kedua itu pengalaman. Ketiga, kalau bisa dibekali dengan buku, alhamdulillah. Oke. Ya kalau bisa baca ya sempat baca-baca aja gitu loh. Cuma hati-hati dengan terlalu banyak membaca. Terlalu banyak membaca itu kita bikin berasa kita tuh jadi sok pinter gitu loh. Reading without action is nothing, trust me, okay? Karena ini kita terpendam di sini, ya. Kita jadi pride-nya naik. Gua tahu ini, gua tahu itu, gua baca ini, gua baca itu, gua ngerti ini, gua ngerti itu. Teori doang tapi bullshit. Tahu gak? Bullshit ya. Tanpa praktek, nothing, bos. Serius. Nah, udah kan, udah baca buku, udah 3 nih, terakhir praktek nih. Nah, praktek ini tergantung guys, gua akan jelasin. Prakteknya tergantung apa nih bos? Praktek itu tergantung situ punya kapasitas, modal, dan privilege, oke? Makanya kalau bisa itu ya jangan punya, sebelum bisnis tuh jangan punya komitmen yang beresiko. Maksudnya komitmen yang beresiko, lu udah punya KPR, lu udah punya cicilan mobil, lu udah punya cicilan ini, anak 3 ya kan, masih bayarin mertua sakit ini ono, mulai bisnis mati kau. Otak kita tuh nggak bisa berpikir clear di saat kita punya beban terlalu berat. Jadi take it, sebelum, kalau bisa ya semakin 28, 25 gitu, mulai bisnis kecil-kecilan gitu kan. Dan bisnis itu nggak ada yang autopilot guys. Bisnis itu autopilot kalau situ modalnya miliaran guys. Oke, punya pengalaman, situ bisa hire agency, handle SOP sedetail mungkin. Sedangkan kita nggak bisa gitu loh, kita nggak bisa pecah divisi. Kadang-kadang kita mau mulai bisnis kita harus ngerjain semua sendiri gitu loh. Harus kadang jadi OB sendiri, kadang juga jadi designer, kadang-kadang jadi sales, kadang jadi customer service gitu loh. Kita harus bisa semuanya, multitask gitu loh. Jangan kepaku sama satu hal. Makanya sebenarnya being generalist itu penting. Being generalist maksudnya apa? Ya lu bisa semuanya gitu loh. Bahkan tambal ban aja kalau bisa gitu loh. Lah, maksudnya apa tambal ban aja bisa? Iya kalau lu punya aset perusahaan, motor lu kempes gimana? Ini kan lagi nggak ada duit lu lagi nggak ada, lu tambal aja sendiri. Apa pusingnya? Banyak cincongnya kali, banyak cengeng kalian aja sekarang tuh. Gitu loh. Nah itu tujuan kenapa being generalist. Jadi kita tahu banyak hal. Jadi kita nggak pernah namanya dependensi sama orang. Maksudnya dependensi sama orang adalah gue sering banget ketemu bisnis yang mereka dependen sama staff. Maksudnya apa? Ya semua pasti dependen sama staff gitu loh. Karena kan delegasi tugas. Tapi delegasi boleh, tapi jangan ketergantungan gitu loh. Jangan bisnisnya ini nggak ada dia mati gitu loh. Mampus lah. Nah itu tidak boleh. Itu bisnis model yang buruk menurut gua. Karena sebenarnya bisa nggak making money? Ya bisa, tapi temporer. Nah tergantung kan lu tujuan bisnisnya apa. Mau nyari duit cepat, apa mau long lasting 5, 10, 20 tahun ke depan gitu. Nah kalau lu udah ada pemikiran untuk long lasting, harus bisa semuanya di segala-galanya gitu loh. Misalkan lu mau jualan apa gitu, lu jualan sesuatu ya lu harus bisa semuanya. Jangan cuma bisanya ya gue bisanya ini doang, sisanya gue harus hire orang. Nah hire orang situ income-nya masuk gak gitu kan. Nah itu kan complicated juga tuh. Nah, banyak lagi nih, fucking another topic maybe. Oke. Itu 4 tuh, oke. Maksud gue nanti kalau lu udah dapat pengalamannya, oke. Misalkan lu gagal nih mulai first business, ternyata iya bener omongan dia, gue harus bisa tambal ban, kalau nggak tambal ban gue bangkrut. Klise banget kan. Nah nanti lo kan belajar dari kesalahan lo itu lo kan mencoba untuk mengcover itu. Oke, lo kan belajar dulu tuh, lo kan melakukan prior research gitu loh. Prior research bla bla bla. Oke, gue nggak boleh gini, gue harus bisa ini untuk meyakinkan bisnis gue bisa bertahan dan scaling up terus gitu. Nah gitu.
Jadi menurut gue itu faktor kunci utama. Jadi yang menurut gue itu baca enggak, training iya, ya segala semuanya ya. Kalau bisa ada pertama mindset, kedua kalau bisa pengalaman dulu. Pengalaman pakai duit orang dulu guys, jangan pakai duit sendiri. Amsyong guys, mati ya. 3 itu baca buku, keempat itu pengalaman langsung. Nah kalau udah pengalaman ya, saran gua baru balik baca lagi bukunya. Kadang-kadang ini self sharing aja, pengalaman pribadi. Gue dulu sempet kokinya itu gue berasa hebat. Tahu seperti gue lo ngentot nih gue nih petenteng kan, duit banyak kali dikira hebat kali. Nah di saat kita udah berasa tuh pride kita naik, ego kita membengkak, itu saatnya kita balik untuk baca lagi, untuk relearn. Unlearning itu penting. Unlearn, melupakan apa yang kita tahu, dan kita relearn, belajar ulang gitu loh. Bahkan sempat terakhir gue ikut mulai kampus lagi, belajarin subjek yang gue udah ketinggalan. Terus baca buku, ada kali 5-6 buku gitu gue bacain dalam waktu tiap bulan 1 aja gue bacain. Di situ karena udah ada pengalaman nih sebelumnya, prior hands. Di saat lu baca buku, lu langsung gini, oh gitu. Nah itu namanya sudden realization. Kenapa ibarat kata lu tuh orang goblok, kurang belajar, langsung nyemplung ke kolam piranha. Dikasih tahu orang ngeyel, itu piranha gigit. Nah lu ngeyel kan, suruh pakai baju ngeyel. Nah disitulah ada realization kita. Oh harus begini kah, oke gitu loh. Jadi ada sih beberapa hal yang menurut gue memang penting untuk dipelajari sebelum mulai bisnis. Maksudnya apa? Dipelajari sebelum bisnis ini gue sharing aja ya. Lu kalau mau baca buku, itu baca buku dari Robert Greene, itu bagus sekali. Bukunya tuh kelas berat guys. Saran gue pakai audiobook. Dia ada beberapa tuh. Contoh adalah 48 Laws of Power, terus Law of Human Nature, sama Masteries. Itu gue baca 3. Nah itu penting sekali gitu loh. Gimana lu mastery sebuah topik, gimana lu menjadi atasan yang baik dan menggunakan power seperlunya, dan bisa disegani orang. Ketiga itu Law of Human Nature, itu dimana lu belajar tentang nature-nya manusia gitu loh. Manusia tuh seperti ini loh, kita kan nggak bisa kayak begini gitu loh. Kita nggak bisa munafik, lu harus bikin rules kayak gini, sope tapi lu memaksakan kehendak sedangkan orang tidak bahagia, segala macam, perusahaan lu kolaps, orang keluar masuk capek, bla bla bla. Nah itu penting. Di luar itu ada lagi manajemen, finance, HR gitu kan. Aduh banyak kali, fucking complicated tuh jelasin dalam sebuah video. Jadi jawaban gue itu baca buku atau langsung start. Dua-duanya kalau bisa jalan beriringan. Beriringan aja nggak apa-apa. Tapi kita harus fokus ya. Nah saran gue kalau emang suka baca buku tapi nggak suka baca buku, pakai audiobook aja guys. Dan kalau bisa tuh bacanya yang dari luar negeri gitu kan, mereka lebih open minded sih sebenarnya. Tapi jangan teori bisnis. Gimana ya? Kalau bisnis gue lebih believe instinct dan pengalaman, karena market Indonesia tuh unik. Market Indonesia tuh berbeda, switchnya cepat. Kita negara berkembang, beda sama mereka negara maju gitu loh. Cara kita mengarah ke sana actually. Tapi sebenarnya kalau kita pakai baca teori mereka itu sedikit kecepatan gitu loh. Kita nggak bisa apply dulu di sini gitu loh. Tapi fundamentalnya sebenarnya udah bagus gitu loh. Tergantung kitanya aja mau apa enggak untuk mencoba. Mau nggak lu resikoin duit lu dari teori buku tadi gitu. Itu kalau dari jawaban gua. Jadi conclusionnya nggak ada bener nggak ada salah sih kalau bisa jalan beriringan. Tapi step yang gue jelasin itu menurut gua baiknya seperti itu.